Kupanggilkan penghulu saat suamiku diam-diam membawa pelakor ke rumahku saat aku pergi bekerja. Aku nikahkan mereka lalu aku ambil semua fasilitasku dan ku ceraikan suamiku. Ku buat mereka jadi gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, seperti biasa jangan lupa absen dulu nih. Kalian dari kota mana aja? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Bandung, Kalimantan Tengah, dan Purbalingga. Ada juga yang dari Lampung dan Makassar nih. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Setiap pagi, sebelum langit membuka matanya dan sebelum suara klakson kota mulai menggema di udara, Melanie sudah berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang lelah namun harus tetap terlihat tegar. Kantung matanya mulai menjadi penghuni tetap wajahnya. Rambutnya disisir rapi, dibingkai dengan make-up tipis yang tak mampu menyembunyikan guratan letih di wajahnya. Ayo, Melanie, satu hari lagi. Satu hari lagi, gumamnya pada diri sendiri, dengan nada pelan yang seolah lebih ditujukan untuk menghibur hati yang nyaris patah daripada menyemangati. Ia adalah manajer proyek di salah satu perusahaan konstruksi paling sibuk di Jakarta, jabatan yang membuatnya dikelilingi oleh pria-pria berseragam helm putih, tekanan deadline, suara mesin, dan rapat yang tak ada habisnya. Namun yang tak terlihat oleh orang lain adalah medan perang lain yang ia hadapi setiap kali keluar dari gedung kantor, kehidupannya sendiri. Setiap rupiah dari gajinya, bonus lembur, hingga insentif proyek, langsung mengalir untuk kebutuhan rumah. Biaya pengobatan ibunya yang menderita diabetes dan komplikasi jantung, uang sekolah adik laki-lakinya yang masih kuliah, tagihan listrik, air, sewa rumah, kebutuhan dapur, semuanya dari satu sumber, dirinya. Dan tidak ada siapapun yang membantunya. "Mel, kamu pulang jam berapa hari ini?" tanya Rani, rekan sekantor yang lebih muda, saat mereka sama-sama keluar dari ruang rapat. "Entahlah, kalau pekerjaan selesai, mungkin jam 9 malam, jawab Melanie sambil menarik napas panjang. "Wah, kamu gak capek, Mel? Tiap hari begini terus? Aku aja yang baru 2 minggu kerja di sini udah ngerasa hidupku kayak robot," ujar Rani dengan nada prihatin. Melanie tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu ada luka yang menjerit. "Capek, Ran. Capek banget," katanya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap menatap lurus ke depan. "Tapi kalau aku berhenti, siapa yang akan terusin semua ini?" Sore itu, saat ia pulang ke rumah, tubuhnya sudah seperti dipaksa untuk tetap bergerak. Tapi setibanya di depan pintu, ia mendengar suara batuk ibunya dari dalam. Suara yang membuat lelahnya tiba-tiba lenyap, digantikan dengan kekhawatiran yang menyesakkan dada. "Bu, ibu batuk lagi? Udah minum obatnya belum?" serunya panik, melepas sepatu dengan tergesa. Ibunya hanya mengangguk lemah dari kursi ruang tengah. "Ibu nggak mau ngabisin obat kamu yang mahal itu, Mel?" Melanie mendekat, berlutut di hadapan ibunya, menggenggam tangan yang kini tinggal tulang dibungkus kulit. "Jangan bilang gitu, Bu. Obat itu bukan mahal. Yang mahal itu kalau ibu kenapa-kenapa. Aku bisa cari uang lagi, Bu. Tapi aku nggak bisa cari ibu yang lain." Air mata yang sejak tadi ditahan pun akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia tak lagi kuat berpura-pura kuat. Dada sesaknya meledak dalam pelukan ibunya yang juga menangis pelan. Malam itu,
Setelah memastikan ibunya sudah tidur dan adiknya sudah kembali ke kamar dengan setumpuk buku kuliahnya, Melanie duduk di dapur. Sendirian. Di antara bunyi tik-tik jam dinding dan lampu yang redup, ia membiarkan dirinya jujur pada rasa lelah yang tak terucap. Aku capek. Tuhan, aku capek banget. Tapi aku nggak punya pilihan, kan? Suara itu lirih, seperti doa yang dilontarkan bukan untuk didengar, tapi hanya untuk dilepaskan, agar dada yang sesak bisa bernapas walau hanya sedikit. Namun, besok pagi, ia akan kembali berdiri di depan cermin, menyeka jejak air mata, memakai baju kerja, menggenggam rapat semua luka dan kembali berjuang, seolah tak terjadi apa-apa. Karena hidupnya bukan miliknya sendiri. Sudah beberapa minggu terakhir ini, Arga berubah. Dulu, setiap malam sepulang kerja, mereka akan duduk di meja makan kecil itu sambil berbagi cerita tentang proyek yang rumit, klien yang cerewet, atau tentang rencana masa depan mereka. Tapi kini, meja makan itu hanya diisi satu suara, Melanie. Sedangkan Arga lebih sering menunduk, menjawab sekenanya, atau malah tak muncul sama sekali. Arga, kamu pulang telat terus. Kamu kemana sih tadi? Tanya Melanie malam itu, suaranya pelan tapi jelas terdengar gelisah. Arga meletakkan tasnya di sofa, lalu menghela napas panjang seolah pertanyaan sederhana itu adalah beban yang tak tertanggungkan. Udah, Mel, jangan nanya-nanya mulu. Aku lagi stres. Oke? Melanie mengernyit. Aku cuma tanya, bukan nyalahin kamu. Ya tapi kamu selalu nyari tahu. Selalu pengen tahu semua hal. Aku lagi capek. Mel, aku lagi nyari peluang, kerjaan, apapun itu. Dan kamu malah bikin tambah berat. Suara Arga meninggi, dan kata-katanya menampar perasaan Melanie seperti angin dingin di tengah badai. Ia terdiam, berdiri kaku di dekat meja makan dengan wajah bingung antara ingin marah atau ingin menangis. Berat? Katanya pelan, hampir berbisik. Kamu pikir aku nggak berat? Kamu pikir aku tiap hari enak kerja dari pagi sampai malam? Pulang bawa badan pegal, pikiran penuh, tapi masih harus ngurus semuanya sendiri. Arga membalas dengan tatapan kosong. Ia tidak menjawab, dan itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Melanie melangkah mendekat, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak pernah minta kamu kasih semuanya, Ga. Aku cuma minta kamu jujur. Cerita. Jangan selalu bungkam. Jangan selalu bilang, lagi nyari peluang, tanpa mau jelasin apa yang kamu cari. Aku pasangan kamu, bukan penonton dalam hidup kamu. Akhirnya, Arga membuka mulut. Tapi yang keluar bukan penjelasan, bukan pelukan, bukan permintaan maaf. Aku cuma nggak mau bikin kamu tambah stres. Aku tahu kamu yang nanggung semuanya. Aku tahu. Makanya aku diam. Mel, karena aku malu. Sunyi menggantung. Hening yang mengiris. Melanie menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Kalau kamu tahu aku capek, kenapa malah ninggalin aku sendirian di tengah semua ini? Aku nggak butuh kamu sempurna, Ga. Aku cuma butuh kamu ada. Temenin aku, pegang tanganku. Biar kita capek bareng, bukan capek sendiri-sendiri. Arga menunduk. Tapi malam sudah terlalu larut untuk menjelaskan perasaan yang saling tumpang tindih. Dan untuk pertama kalinya, Melanie merasa rumah itu terasa begitu dingin. Meski mereka sedang berdiri hanya beberapa langkah dari satu sama lain. Malam itu,
Melanie pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, dan hatinya hanya ingin rebah sejenak di pelukan tempat tidur yang dinginnya sudah mulai terasa asing. Ia mengganti bajunya, lalu berjalan pelan menuju kamar. Di sana, lampu sudah temaram, tirai ditutup rapi, seolah Arga baru saja keluar beberapa saat lalu. Melanie menjatuhkan diri ke sisi kanan tempat tidur, menghela napas, memejamkan mata. Tapi seketika itu juga, matanya terbuka. Ada aroma asing di bantal. Ia mengendus pelan. Sekali, dua kali. Parfum. Bukan miliknya. Aroma itu bukan aroma sabunnya. Bukan juga parfum Arga. Melanie mengenali wewangian perempuan lain. Lembut, manis, dan menusuk. Tangannya gemetar saat mengambil bantal itu. Ia menutup hidungnya, mencoba mengabaikannya, tapi tak bisa. Perasaan tak nyaman itu menekan dadanya seperti ada batu besar yang menghantam. Dan saat pintu terbuka, Arga masuk sambil memainkan ponselnya. Seolah dunia baik-baik saja. Arga, suara Melanie parau, penuh emosi yang ditahan. Arga mengangkat kepala. Melanie berdiri, menunjuk bantal yang masih digenggamnya erat. Ini bau parfum. Parfum cewek. Siapa yang tidur di sini? Arga mengerutkan kening, lalu menggeleng cepat. Apa sih, Mel? Jangan suzon gitu. Itu pasti dari laundry hotel. Waktu aku dinas minggu lalu. Mungkin bantalnya ketukar atau gimana. Melanie menatap Arga tak percaya. Laundry hotel? Suaranya pelan, tapi tajam. Kamu yakin itu alasan yang mau kamu pakai? Ya iyalah, bentak Arga, kini mulai defensif. Kamu mikir apa sih? Kamu kira aku bawa perempuan ke rumah? Aku nggak sebodoh itu, Melanie. Melanie terdiam beberapa detik. Tapi tatapannya kini tak lagi bingung, melainkan patah. Kamu tahu, Ga, dulu, aku selalu percaya kamu. Bahkan waktu kamu mulai sering pulang malam, aku masih nahan diri buat nggak mikir aneh-aneh. Tapi sekarang, ia melempar bantal itu ke tempat tidur, dan langkahnya perlahan maju, penuh luka. Aku kerja dari pagi sampai malam. Aku bayar semua tagihan, aku ngurus ibu, ngurus adik, ngurus rumah ini. Sementara kamu bahkan gak bisa jaga kepercayaan. Melanie, jangan lebay. Aku udah jelasin. Lebay? Suara Melanie menggema, kali ini tak ada lagi yang ia tahan. Kamu pikir aku lebay? Aku yang nahan semua beban, semua rasa sakit, semua lelah ini. Dan sekarang, aku nemu aroma perempuan lain di tempat tidur kita. Kamu cuma bilang laundry hotel. Arga terdiam, tak lagi punya kata. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan panik yang tak bisa ia sembunyikan. Melanie menggeleng. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu tega membuat aku merasa aku nggak cukup. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Melanie mengambil tas kecilnya dan berjalan keluar kamar. Ia tak tahu akan kemana, tapi malam itu, satu hal pasti, ia tidak bisa lagi tidur di tempat yang mengkhianati hatinya. Sudah hampir pukul 10 malam ketika Melanie tiba di rumah. Langkah kakinya berat, tubuhnya seperti tinggal kerangka, tapi ia tetap memaksakan diri untuk tersenyum ketika membuka pintu. Ia tak tahu mengapa ia masih berusaha terlihat baik-baik saja.
Mungkin karena ia sendiri sudah lupa bagaimana rasanya tidak harus kuat. Di ruang tamu, Arga sedang duduk santai di sofa, memainkan game di ponselnya, dengan televisi menyala tapi tidak ditonton. Meja di depannya penuh dengan bungkus makanan cepat saji dan kaleng soda kosong. Melanie hanya memandangi pemandangan itu dalam diam, lalu membuka sepatu perlahan. "Mel, kamu tadi transfer uang ke rekening aku?" tanya Arga tanpa menoleh. Melanie memejamkan mata sejenak. "Aku belum sempat. Ga, aku baru aja pulang kerja." Arga menghela napas panjang dengan kesal, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Aduh, Mel, susah banget sih. Aku kan udah bilang, aku butuh tambahan. Mobil aku juga udah waktunya diservis. Aku harus gerak nyari peluang, bukan cuma duduk nunggu rezeki jatuh dari langit." Melanie menatapnya, bingung dan lelah. "Ga, mobil itu kamu yang minta waktu itu. Aku cicil atas namaku. Sekarang kamu minta servis, uang tambahan tiap minggu, aku bukan mesin uang." "Wah, mulai deh ngatur lagi," ejek Arga sambil terkekeh sinis. "Kamu tuh ya, kebanyakan ngatur. Semua hal harus sesuai keinginan kamu. Nggak ada ruang buat aku ambil keputusan. Gimana aku bisa berkembang kalau semua dipegang kamu?" Melanie melangkah pelan, duduk di ujung sofa dengan tatapan kosong. "Aku ngatur? Arga, aku ini berjuang. Tiap minggu kamu minta tambahan. Tagihan rumah, biaya hidup ibu dan adik aku, belum cukup? Sekarang kamu minta mobil pribadi, uang servis, uang bensin, uang buat cari peluang yang gak jelas itu." Ia menatap Arga dalam-dalam. "Apa kamu pernah nanya, aku makan atau gak hari ini? Kamu pernah nanya berapa jam aku tidur? Kamu tahu gak, hari ini aku sampai harus numpang tidur 1 jam di ruang istirahat kantor karena pusing, tapi masih harus presentasi proyek puluhan miliar." Arga mendengus, lalu berdiri dan berjalan ke dapur, mengambil air minum tanpa bicara. Melanie mengikutinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ga, aku nggak minta kamu ganti semua beban ini. Tapi setidaknya, jangan jadi satu beban lagi yang harus aku pikul." Arga menenggak air, lalu membalikkan badan, menatap Melanie dengan wajah dingin. "Kalau kamu ngerasa aku beban, kenapa kamu masih di sini? Kenapa nggak sekalian aja kamu urus semuanya sendiri? Kamu kan hebat. Perempuan mandiri, manajer proyek, jago cari duit. Aku cuma cowok nganggur yang cuma bisa minta. Iya kan?" Kata-katanya menusuk seperti pisau. Melanie terdiam, napasnya sesak, tapi tak sekalipun ia memalingkan muka. "Aku tetap di sini," katanya akhirnya, suaranya bergetar, "karena aku cinta. Karena aku kira kita ini tim. Tapi ternyata aku sendirian. Ya?" Arga menatapnya, dan untuk sesaat ada sesuatu di matanya. Entah itu rasa bersalah atau sekadar refleksi lampu dapur. Tapi ia tak menjawab. Dan dalam diam itu, Melanie tahu, ia sedang mencintai seseorang yang sudah berhenti berjuang. Hari Minggu sore itu sunyi. Melanie baru pulang dari rumah ibunya setelah mengantar obat dan belanja mingguan. Rumah sepi. Arga bilang dia akan keluar cari peluang lagi. Kalimat klise yang kini hanya jadi kamuflase dari keberadaannya yang makin kabur. Melanie masuk ke dapur, meletakkan kantong belanja di atas meja, lalu berjalan ke wastafel. Ada gelas kaca di sana. Masih ada sedikit air di dalamnya. Ia mengangkatnya, berniat mencucinya bersama piring-piring kotor yang berserakan. Tapi saat ia memutar gelas itu perlahan, matanya terpaku.
Ada bekas lipstik. Merah muda. Lembut. Tipis. Tapi jelas. Tangannya gemetar memegang gelas itu. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba jadi bisu. Detik itu, suara detak jam dinding pun terdengar seperti palu yang menghantam jantungnya. Ia tidak pernah memakai lipstik berwarna seperti itu. Bahkan, ia tidak pernah mengundang tamu wanita ke rumah. Tidak pernah. Rumah itu hanya dihuni oleh mereka berdua. Seharusnya, Melanie menaruh gelas itu pelan di meja. Matanya menatap kosong, tapi dadanya bergemuruh. Seperti ada bom waktu yang berdetik pelan di dalam hatinya, siap meledak begitu ia bicara. Beberapa menit kemudian, suara kunci memutar terdengar dari arah pintu depan. Arga masuk, membawa kantong plastik berisi rokok dan minuman energi. "Hei," sapanya ringan, seolah tak ada apa-apa. Melanie berdiri diam di dapur. Tak menjawab. Tangannya memegang gelas itu, menatapnya seperti menatap pengkhianatan yang tak bisa ditolak. "Arga," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tenang, tapi penuh tekanan seperti air tenang yang menyembunyikan badai. Arga melirik. "Ya? Siapa yang kamu ajak ke rumah?" tanyanya, tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Hanya datar. Tapi justru karena itu, pertanyaannya terasa seperti pisau yang sudah diasah tajam. Arga mengerutkan dahi. "Apaan sih?" Melanie mengangkat gelas, menunjukkan bagian bibirnya yang berbekas lipstik. "Aku nggak pernah pakai warna ini. Dan aku nggak pernah undang tamu perempuan. Jadi, siapa?" Arga terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, seolah akan bicara, tapi tak ada satu kata pun keluar. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk membuka kantong plastiknya. "Jangan bilang dari laundry hotel." "Juga," lanjut Melanie, suaranya masih tenang, tapi matanya sudah mulai berkaca-kaca. "Aku capek." "Ga, capek banget. Dan aku udah cukup pintar buat tahu, kebohonganmu mulai murahan." Arga membuang napas kasar. "Itu temenku, Mel. Temen kerja. Dia cuma mampir. Mau ngobrol? Ya udah, ngobrol. Nggak ada yang aneh." "Teman kerja?" Melanie tertawa kecil, getir. "Yang kamu ajak masuk rumah ini, saat aku lagi kerja banting tulang buat biayai semuanya? Kamu pikir rumah ini tempat transit buat perempuan yang kamu ajak ngobrol?" Arga mulai kesal. "Kamu tuh selalu ngehakimi. Nggak ada bukti apa-apa, langsung tuduh ini itu. Karena setiap luka yang kamu buat, aku yang harus sembuhkan sendiri." Akhirnya suara Melanie pecah. Matanya basah, pipinya dingin, tapi ia tetap berdiri tegak. "Kamu tahu nggak? Aku ini seperti rumah yang kamu tinggali, tapi kamu perlakukan seperti kos-kosan murah. Kamu datang, pergi, minta uang, minta dimengerti, minta dimanja, tapi nggak pernah benar-benar tinggal. Kamu nggak pernah benar-benar ada." Arga menatap Melanie. Ia ingin membalas, tapi semua kata tak ada artinya sekarang. Karena kali ini, Melanie tak menunggu jawaban. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia memutuskan untuk tidak terus-menerus kuat demi orang yang bahkan tak mau sekadar jujur. Dan di pintu kamar, ia berkata pelan, "Kalau kamu cinta aku, kamu gak akan tega ninggalin aku dalam rumah yang kamu bakar pelan-pelan." Lalu ia pergi.
Bukan karena ia kalah, tapi karena ia akhirnya menang melawan dirinya sendiri, yang terlalu lama bertahan dalam hubungan yang perlahan membunuhnya. Hari itu Melanie libur. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia bisa bernapas sedikit lebih lega tanpa harus mengejar deadline atau menjawab panggilan rapat. Ia memutuskan untuk beres-beres rumah, hal yang sudah lama tak sempat ia lakukan sendiri karena pekerjaan yang menumpuk. Di sudut ruang cuci, ia membalikan keranjang laundry yang sudah penuh. Satu persatu ia pisahkan pakaian kerja, baju rumah, dan handuk. Tapi di antara tumpukan baju itu, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya seketika mengencang. Sebuah pakaian dalam wanita. Tipis, seksi, elegan. Dan itu bukan miliknya. Melanie mematung. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kain lembut itu. Napasnya tercekat, seperti ada duri yang tiba-tiba tumbuh dalam tenggorokannya. Ia mencoba tetap tenang. Ia ingin percaya bahwa ini ada penjelasannya. Tapi hati kecilnya, yang selama ini diam, mulai berteriak kencang. Arga baru pulang sore itu, membawa sebungkus camilan dan ekspresi seolah dunia tak pernah salah padanya. Saat masuk rumah, ia langsung berseru, "Wah, tumben rumah wangi. Kamu bersihin ya? Enak juga kalau kamu libur." Melanie tak menjawab. Ia berdiri di ruang tengah, memegang benda itu di tangannya. "Arga." Suaranya pelan, tapi tegas. "Ini punya siapa?" Arga menoleh. Matanya langsung tertuju pada pakaian dalam di tangan Melanie, dan wajahnya berubah sepersekian detik. Cepat, tapi cukup untuk Melanie menangkapnya. "Ah itu?" Arga terkekeh gugup, menggaruk kepala yang tidak gatal. "Itu pasti punyanya si Rani. Adik sepupuku. Minggu lalu dia numpang sebentar buat mandi. Ingat nggak? Dia lagi di kota bentar, mampir ke sini. Mungkin dia lupa bawa pulang." Melanie menatapnya. Tatapannya tak menggertak, hanya diam, tapi kosong. "Rani?" "Iya, Rani. Dia anaknya emang ya gitu, agak ceroboh. Aku juga baru ingat." "Arga," Melanie mendekat selangkah. "Rani itu umur 16. Kamu yakin ini milik anak SMA?" Seketika itu pula, wajah Arga mengeras. "Kamu tuh kenapa sih, Mel? Kenapa selalu mikir yang jelek-jelek? Aku udah bilang, itu bukan milik siapa-siapa. Jangan jadi drama queen deh." Melanie mengangkat tangan, menunjukkan benda itu. "Kalau kamu jujur, kamu gak akan marah. Kalau kamu gak salah, kamu gak akan defensif kayak gini." Arga mendengus, melipat tangan. "Kamu tuh paranoid, tahu gak? Semua hal dicurigain. Aku gak bisa ngapa-ngapain tanpa dituduh." Melanie menahan air mata yang hampir jatuh, tapi suaranya tetap kuat. "Karena kamu yang ngajarin aku buat curiga, Arga. Kamu yang mulai dari gelas berlipstik, dari parfum asing di bantal, dari uang yang hilang, dari cerita-cerita yang selalu berubah." Ia menunduk, suaranya bergetar. "Aku pernah bela kamu di depan keluargaku. Aku pernah nolak teman-temanku yang bilang kamu gak beres. Aku tutupin semua aib kamu. Aku simpen semua kecewa sendiri." Matanya kini menatap Arga lurus, dalam, dan penuh luka. "Tapi kamu malah kasih aku satu alasan lagi untuk berhenti percaya." Arga menatapnya, terdiam. Tapi seperti biasa, ia memilih bungkam. Ia tidak menyangkal, tapi juga tak mengaku.
Dan untuk Melanie, itu sudah cukup. Cukup untuk tahu bahwa ia sedang mempertahankan seseorang yang tidak lagi memilih untuk tinggal. Malam itu, Melanie duduk di sofa dengan mata sembab. Ia baru selesai menelepon adiknya, memastikan bahwa uang kuliah sudah ditransfer. Ia menyandarkan tubuhnya pelan, mencoba menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai dalam kepalanya. Ponselnya tergeletak di meja, tapi notifikasi IG Story dari salah satu akun publik muncul di layarnya. Ia hampir tak peduli, sampai matanya tanpa sengaja menangkap detail kecil yang begitu familiar. Karpet di video itu. Pojok vas bunga dekat jendela. Lukisan kecil di dinding ruang tamu. Itu rumahnya. Melanie menggenggam ponselnya dengan lebih erat, menahan detak jantung yang tiba-tiba melonjak. Ia membuka story itu penuh penasaran. Dalam video 15 detik yang tampak santai dan bahagia, tampak seorang perempuan mengenakan tank top santai, menyilangkan kaki di sofa, dengan caption, "Finally bisa nyantai juga di tempat adem." Melanie nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. Wajah perempuan itu tak asing. Ia buka profil pemilik akun itu, dan dadanya serasa dihantam. Dira, mantan teman SMA-nya, teman satu geng dulu, yang diam-diam selalu menatap iri tiap kali Melanie naik panggung, juara lomba, atau masuk perguruan tinggi favorit. Teman yang dulu berhenti bicara padanya setelah Melanie diterima kerja lebih dulu di perusahaan besar. Dira yang dulu cuma diam senyum palsu saat semua orang memuji Melanie. Dan sekarang, Dira ada di rumahnya, tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Dan Arga tidak bilang apa-apa. Tangannya bergetar saat ia mengetik pesan ke Arga. "Siapa yang kamu bawa ke rumah?" Tak ada balasan. Ia menekan tombol panggilan. Nada tunggu. 1 detik. 2 detik. Lalu dihentikan. Melanie bangkit dari sofa, berdiri sambil menatap layar ponsel yang kini membisu. Tangis tak jatuh, tapi matanya basah. Beberapa saat kemudian, Arga membalas dengan santai. "Itu Dira, temen lama. Dia cuma mampir. Gak ngapa-ngapain. Santai aja napa." Santai? Melanie hampir tertawa. Pahit. Gila. Lucu dalam cara yang menyakitkan. Ia membalas. "Mampir tanpa izin ke rumah yang bukan milikmu. Duduk santai di sofa yang aku beli. Di rumah yang aku bayar. Bareng perempuan yang dulu terang-terangan benci aku. Kamu tahu apa yang paling menjijikkan? Ga? Bukan soal Dira. Tapi kamu yang mengizinkan seseorang merendahkan aku di tempat yang seharusnya jadi tempatku berlindung." Detik itu juga, Melanie mengemas barang-barangnya. Bukan karena dia lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih menyelamatkan diri. Karena rumah itu bukan lagi rumah. Hanya bangunan yang dihuni 2 orang asing, satu yang diam-diam membenci, satu lagi yang pura-pura mencintai. Hari itu hujan turun pelan. Di meja makan, Melanie duduk sendiri, secangkir teh yang sudah dingin masih tergeletak di hadapannya. Matanya sayu. Ponselnya di tangan, tapi tak benar-benar dilihat. Rasanya seperti tubuhnya di sana, tapi jiwanya mengembara entah kemana. Sampai notifikasi muncul. Instagram. Akun Dira Reena. Story baru. Dengan latar soft pink dan tangan berbalut manikur rapi. Di jari manisnya, cincin. Cincin perak polos dengan permata mungil di tengah. Bukan sekadar aksesoris.
melainkan simbol, pernyataan, kepemilikan, dan captionnya. Akhirnya untukku juga. Cinci. Jantung Melanie berhenti berdetak sejenak. Lalu berdetak lagi, lebih cepat, lebih keras. Ia tak sadar kapan tangannya mulai gemetar. Ia tak tahu bagaimana udara tiba-tiba menghilang dari ruangan itu. Ia tap story itu pelan-pelan. Zoom in. Ia kenal cincin itu. Cincin itu, ia yang memilihnya. Ia yang membayar DP-nya di toko perhiasan kecil dekat kantornya. Waktu itu Arga bilang, "Kita belum resmi, tapi biar semua orang tahu kamu milikku." Dan sekarang, cincin itu ada di tangan perempuan lain. Perempuan yang dulu hanya mengintip hidup Melanie dari kejauhan. Perempuan yang kini melangkah masuk, merebut segalanya. Tangis Melanie pecah tanpa suara. Air matanya jatuh, satu demi satu, tapi tak ada isak. Hanya hening. Hanya kehancuran. Ia bangkit, berjalan pelan ke lemari. Mengambil satu kotak kecil di sudut laci, tempat ia dulu menyimpan rencana-rencana masa depan. Di dalamnya, ada foto lama mereka berdua. Tiket konser pertama mereka. Dan kertas berisi sketsa desain rumah impian mereka. Ia merobeknya perlahan. Satu-satu. Potongan demi potongan jatuh ke lantai. Krak. Suaranya kecil. Tapi di dalam hatinya, suara itu bergema seperti gempa. Ponselnya berdering. Nama Arga muncul di layar. Ia tak menjawab. Lalu sebuah pesan masuk. "Jangan salah paham. Dira cuma bantu promosi. Dia gak serius. Itu cuma konten." Melanie menatap pesan itu, lalu tertawa. Tawa kosong, dingin. Tangannya bergerak mengetik, pelan tapi pasti. Kalau dia cuma konten, kenapa cincinnya bisa sama? Dan kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu biarkan dia pakai sesuatu yang aku pilih untuk kita? Ia tekan send. Lalu ia matikan ponsel. Lalu ia berdiri dan keluar dari rumah itu. Bukan dengan emosi, bukan karena marah, tapi karena ia tahu ia telah selesai mencintai orang yang tidak pernah benar-benar memilihnya. Sudah seminggu Melanie tidak menyentuh ranjang itu. Sejak kejadian story cincin, ia memilih tidur di sofa atau lembur semalaman di kantor. Tapi malam itu, ia duduk di sudut tempat tidur dengan mata menatap layar laptopnya. Tangannya membuka folder bertuliskan, REC Hidden Cam 02040804. Ia memasang kamera kecil itu di pojok lemari, menyamar dalam tumpukan buku dan kotak-kotak lama. Ia tak benar-benar ingin tahu semua, tapi hatinya menolak terus hidup dalam ketidakpastian. Ia klik video pertama. Detik-detik pertama biasa saja. Kosong. Sepi. Lalu, jam 13.04 siang. Pintu kamar terbuka. Dira masuk. Dengan santainya. Membuka jaket. Melempar tas ke pojok ruangan. Lalu, naik ke tempat tidur. Tempat tidur mereka. Ia membolak-balik bantal, memeluk salah satunya, lalu merebahkan diri. Rambutnya diikat ke atas, matanya terpejam. Ia tidur siang. Tenang. Damai. Di ranjang yang selama ini hanya dihuni oleh dua orang. Melanie mengeraskan rahangnya. Tapi ia tetap menatap layar. Video berikutnya, hari berbeda. Dira terlihat di dapur. Memakai celemek kuning milik Melanie. Mengaduk sesuatu dalam panci kesayangannya,
Panci hadiah dari almarhum ayah yang dulu dibeli dari tabungan pertama Melanie. Dira mencicipi masakannya. Senyum puas. Ia bahkan membuka kulkas dan menaruh beberapa bahan makanan sendiri. Seolah-olah rumah itu miliknya. Seolah-olah Melanie tidak pernah ada. Tangis Melanie tak keluar. Tapi matanya sudah basah. Dadanya sesak. Tenggorokannya terasa panas seperti ditusuk dari dalam. Ia post video itu. Layarnya membeku pada gambar Dira duduk di meja makan, mengenakan hoodie Arga. Tertawa ke arah kamera, meski tak tahu sedang diawasi. Melanie menutup laptopnya pelan. Napasnya berat. Tangannya mengepal. "Ini rumahku," bisiknya lirih. "Ini hidupku." Ia berdiri, perlahan, tidak lagi dengan kepala tertunduk, tapi dengan dada yang mulai berani menegakkan diri. Karena sekarang, dia punya bukti, dan lebih dari itu, dia punya batas. Batas antara rasa sabar dan harga diri. Setelah beberapa hari bergelut dengan ketidakpastian, Melanie akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia sudah cukup menderita. Sudah cukup. Pagi itu, ia membuka brankas kecil di lemari, tempat yang biasa ia simpan dokumen-dokumen penting. Di dalamnya, ada segala bukti yang ia kumpulkan dengan sabar. Rekaman video dari kamera tersembunyi. Pesan-pesan WhatsApp yang tak pernah dibaca Arga. Foto-foto dan screenshot percakapan antara Dira dan Arga yang membongkar segalanya. Melanie menarik napas panjang. Bukti yang tak terbantahkan. Lalu, ia membuka laptop. Mencari alamat pengacara yang dulu ia simpan. Pengacara itu adalah orang yang pernah ia temui untuk urusan bisnis. Seorang wanita yang dikenal tangguh di dunia hukum, dan sekarang, ia akan membantunya. Panggilan telepon pun terhubung. "Selamat pagi, Ibu Melanie. Ada yang bisa saya bantu?" "Ya, saya ingin memulai sebuah proses hukum. Saya ingin menggugat pasangan saya atas pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kepercayaan," jawab Melanie, nada suaranya tenang, tapi ada kekuatan yang menyusup. "Baik. Kami akan segera membantu Anda mempersiapkan dokumen," jawab pengacara itu, dengan nada penuh keyakinan. Melanie menutup telepon dan menyandarkan diri di kursi. Ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Kepercayaan diri yang sudah lama hilang, kini kembali utuh. Ini bukan lagi tentang patah hati. Ini tentang menghancurkan dunia mereka dengan cara yang tak terduga. Hari demi hari, Melanie bekerja dengan pengacara untuk menyusun gugatan. Ia tak hanya ingin memenangkan kasus ini. Ia ingin mengirimkan pesan. Pesan yang jelas, bahwa harga diri dan kepercayaannya tak bisa diremehkan. Ia tak akan pernah menjadi korban dalam cerita ini. Suatu pagi, saat semuanya sudah siap, ia mengirimkan surat resmi kepada Arga dan Dira. Surat yang menyebutkan dengan jelas bahwa mereka berdua akan digugat atas pelanggaran privasi dan penyalahgunaan hak milik, termasuk bukti rekaman video dan percakapan yang mengungkapkan hubungan mereka. Melanie juga mencatatkan tindakan hukum lebih lanjut terkait dengan pembagian aset dan rumah, yang kini ia kuasai sepenuhnya. Ia tahu ini akan menghebohkan, tapi ia sudah siap. Sore itu, Arga datang ke rumah. Melanie sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan blazer hitam yang elegan. Tampilannya lebih seperti wanita yang siap menghadapi persidangan daripada sekadar perempuan yang terluka. "Melanie, kenapa kamu buat begini?" Arga mendekat dengan wajah penuh kekesalan. "Ini cuma masalah kecil, gak perlu ribut gini." Melanie hanya tersenyum,
dengan ekspresi yang tak lagi penuh luka. Sekarang, ia jauh lebih tegar. "Masalah kecil?" tanyanya, suaranya datar, tapi jelas mengandung kebanggaan. "Ini bukan cuma masalah kecil, Arga. Kamu nggak bisa terus main-mainkan orang lain dan berharap tanpa konsekuensi. Aku udah cukup kuat buat menghadapi semua ini. Dan aku nggak butuh lagi penjelasan dari kamu." Ia berdiri dan melangkah ke arah pintu, membuka dengan perlahan. "Ayo, keluar. Rumah ini sudah bukan lagi milik kita. Aku sudah memutuskan." Di luar, Dira juga tiba, terlihat bingung dan cemas. Begitu ia melihat surat penggugatannya, wajahnya berubah pucat. Melani bisa melihat dengan jelas, kesombongan Dira selama ini akhirnya runtuh. Arga dan Dira berdiri di depan pintu, terkejut dan terdiam. "Melani," Dira mulai bicara dengan suara gemetar. "Kenapa ini semua harus begini? Kamu nggak paham. Kita bisa selesaikan tanpa harus begini." Melani menatapnya tanpa emosi. "Sudah cukup, Dira. Semua yang kamu lakukan sudah terungkap. Aku sudah cukup sabar, dan sekarang aku memilih untuk melangkah ke depan. Tanpa kamu." Arga mencoba untuk mendekat, namun Melani menahan langkahnya dengan tangan yang tegap. "Jangan. Ini saatnya kamu terima akibat dari semua yang kamu lakukan. Aku nggak akan lagi jadi orang yang kamu anggap bisa dipermainkan." Melani menutup pintu di depan mereka, dengan langkah pasti dan hati yang bebas. Melani menatap kalender di laptopnya. Jadwal pekerjaan di luar kota sudah diatur. Semua rapat terjadwal, semua email sudah terbalas. Itu semua bagian dari rencana. "Out of town, 2 minggu," kata Melani dengan suara tegas saat mengirimkan email ke atasannya. "Perusahaan klien di luar kota. Saya akan menyelesaikan laporan yang tertunda." Ia menutup laptop dan menatap cermin di kamar tidur. Lantas, ia mengubah penampilannya dengan lebih hati-hati, pakaian kasual, jeans hitam, dan jaket yang cukup simpel, membuatnya tampak lebih seperti seseorang yang benar-benar berencana pergi. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tekad yang membara, hati yang penuh rencana balas dendam. Setelah memastikan semuanya siap, ia berjalan keluar dari rumah dengan tas kerja di tangan, menuju ke mobilnya. Tapi alih-alih pergi ke bandara, ia menuju tempat parkir yang tersembunyi di dekat taman kota. Melani duduk di sana, menunggu, menatap rumahnya, yang kini terasa seperti tempat asing bagi dirinya. Itu adalah rumah yang dulu penuh dengan harapan dan mimpi. Sekarang hanya ada kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, Melani menjalani hari-harinya dengan rencana yang telah matang. Ia berpura-pura berada di luar kota, mengirimkan laporan-laporan palsu kepada atasannya, memastikan tidak ada yang mencurigai kehadirannya. Tetapi setiap sore, ia akan menyusup ke taman dekat rumahnya dan mengamati. Dari kejauhan, ia bisa melihat Arga datang pulang, lalu masuk rumah tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dira, yang selama ini ia anggap hanya teman lama, ternyata juga selalu datang. Bahkan, beberapa kali Melani melihat Dira berdiri di depan rumah mereka. Terkadang berbicara melalui telepon, terkadang mengutak-atik mobil Arga di garasi. Di satu kesempatan, ia menyaksikan Dira keluar dari rumah, membawa tas kecil, seolah-olah hendak pergi. Melani menahan napas, mengamati gerak-gerik Dira yang tampak santai, bahkan tersenyum di telepon. Semua ini terlalu lancar, terlalu nyaman.
Melanie mulai merasa sebuah kebingungan. Apakah mereka benar-benar merasa aman? Atau mereka hanya menunggu waktu untuk dia mengungkapkan apa yang sudah dia ketahui? Ada momen ketika Arga keluar dari rumah membawa beberapa tas belanjaan, dan tanpa sadar, ia mengangkat kepala dan melihat ke arah taman. Melanie tertegun. Ia tahu bahwa mereka sudah mulai merasa bahwa segala sesuatu aman dan terkendali. Namun, Melanie tidak lagi terjebak dalam permainan mereka. Suatu sore, saat langit mulai gelap, Melanie melihat Arga dan Dira berdiri bersama di halaman rumah. Terlihat sangat akrab, hampir seperti pasangan yang tak pernah terpisahkan. Melanie menggenggam setir mobilnya, matanya tetap tertuju pada mereka. Sepertinya mereka sudah sangat nyaman. Gumamnya pelan, bibirnya terkatup rapat. Tapi tidak untuk selamanya. Melanie membuka tas kecil di samping kursi mobilnya, lalu mengeluarkan sebuah ponsel yang sudah ia siapkan. Ponsel cadangan yang tidak dapat dilacak. Ia mengetikkan pesan singkat ke pengacaranya. Segera siapkan klaim perceraian. Saya akan menghadapinya dari sini. Lalu ia menekan tombol send dan menutup ponselnya. Hari-hari berlalu, dan Melanie merasa semakin dekat dengan momen pembalasan yang sudah ia rencanakan. Setiap sore, ia mengamati rumah itu. Sambil berusaha menenangkan dirinya, ia berpikir keras tentang apa yang akan ia lakukan setelah rencana ini selesai. Dia bukan hanya akan mengambil kembali hidupnya, tapi juga menghancurkan semuanya yang pernah Arga dan Dira anggap aman. Melanie akhirnya tahu, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi pengkhianatan. Tidak dengan amarah yang meluap, tapi dengan cara yang paling tak terduga, secara diam-diam, penuh strategi. Pagi itu, Melanie sedang duduk di kafe dekat taman, menatap secangkir kopi yang hampir habis. Tapi pikirannya bukan di situ. Ia menatap ponselnya, yang bergetar beberapa kali dengan pesan masuk. Salah satunya dari pengacaranya, yang mengonfirmasi bahwa gugatan perceraian sudah dalam proses. Tapi kemudian, sebuah foto masuk di grup WhatsApp keluarga. Itu foto yang sangat mengejutkan. Arga dan Dira sedang berdandan dengan pakaian yang sangat rapi, berdiri di depan altar mini yang didekorasi simpel dengan bunga-bunga putih. Di latar belakang, rumah mereka tampak dihiasi dengan tema pernikahan yang tak biasa, seakan ingin terlihat resmi, meskipun sederhana. Melanie melirik lagi foto itu, perasaan hatinya seperti dihantam batu. Nikah siri, pikirnya. Dira ngaku hamil? Ini baru saja mengguncang dunianya lebih dari apapun. Pada pagi hari yang sama, di rumah itu, Arga dan Dira terlihat mempersiapkan sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya. Mereka sibuk menata meja dan bunga di ruang tamu. Dira terlihat mengenakan gaun putih sederhana, tidak terlalu mewah, tetapi cukup untuk memberikan kesan resmi. Arga juga mengenakan jas berwarna gelap, tetapi tidak formal seperti biasanya. Wajahnya tampak serius, tapi ada kesan cemas yang mengintip dari matanya. "Cepatlah, Arga," ucap Dira, suara tangannya menggenggam tangannya sendiri. "Aku nggak mau nanti banyak orang yang tahu tentang kita. Ini rahasia kita. Aku nggak mau malu kalau sampai ada yang tahu kita nggak punya ijazah nikah yang sah." Arga mengangguk, meski ada kerutan di dahinya. "Aku tahu. Tapi, ini langkah terakhir, Dira. Setelah ini, kita nggak bisa mundur lagi." Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, merenung. Namun di luar, di balik semak-semak taman yang tertutup, Melanie berdiri, menyaksikan semuanya dengan hati yang tercabik-cabik.
Dia tahu, Arga tidak hanya hianati dirinya dengan Dira. Sekarang dia terjebak dalam permainan yang lebih besar. Melanie menahan napas, berusaha menenangkan diri. Melanie merasa dunia sekitarnya mulai berputar cepat. Kenapa Dira begitu berani mengungkapkan kehamilannya sekarang? Bukankah ini terlalu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Ia meremas ponselnya, berpikir keras. Bagaimana bisa mereka memutuskan menikah dengan cara seperti ini? Dira dan Arga sepertinya sudah memutuskan bahwa semuanya akan selesai, bahkan tanpa meminta izin padanya atau memberikan penjelasan lebih lanjut. Di dalam rumah, Dira melangkah menuju ruang tamu, menatap Arga dengan penuh harap. "Kamu sudah siap?" tanyanya, senyumnya manis, meskipun ada keraguan yang terpendam di matanya. Arga tidak menjawab langsung. Ia merapikan jasnya sekali lagi dan berjalan menuju meja kecil tempat surat pernyataan yang telah disiapkan. "Kita harus melakukannya sekarang juga," kata Arga dengan suara yang terdengar lebih rendah dari biasanya. "Aku tak ingin ada keraguan lagi." Dira mengangguk, tapi hatinya semakin gelisah. Di luar, Melanie sudah cukup lama mengamati. Namun kali ini, dia tidak akan bertindak gegabah. Melanie memutuskan untuk bermain cerdas. Jika mereka ingin mempermalukan dirinya dengan cara ini, maka Melanie tidak akan membiarkan ini terjadi tanpa perlawanan. Jika mereka pikir ini akan mudah, mereka salah, gumamnya pelan. "Aku akan pastikan semuanya terbongkar. Setiap langkah mereka, aku akan hadir di sana. Kali ini, aku yang akan mendikte jalan cerita ini." Melanie tahu, langkah pertama yang paling efektif adalah menghancurkan citra Arga dan Dira di mata orang-orang yang mereka anggap penting. Selama ini, Arga mungkin mengira dia bisa menjalani hidup ganda tanpa ada yang tahu, tapi Melanie sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Dia menghubungi seorang teman dekat yang masih bekerja di perusahaan tempat Arga dulu bergabung, dan menyarankan untuk membocorkan percakapan email antara Arga dan Dira yang membuktikan bahwa mereka berdua sudah menjalin hubungan gelap. Melanie mengarahkan teman-temannya untuk berbagi pesan di media sosial dan mengirimkan foto-foto dan video yang menunjukkan kebohongan-kebohongan yang selama ini ditutupi Arga. Secara perlahan, informasi mulai tersebar. Seiring berjalannya waktu, teman-teman lama Arga mulai berkomentar dan bertanya-tanya tentang sikap anehnya. Kepercayaan yang selama ini dia bangun mulai retak. Di dunia profesionalnya, berita itu menyebar ke kolega-koleganya yang awalnya tak tahu apa-apa. Arga, yang dikenal sebagai pria sukses, kini jadi bahan pembicaraan. Melanie merasa puas melihatnya. Setelah hampir 2 bulan berkutat dengan persiapan, Melanie mengambil langkah hukum yang tak terelakkan. Mengetahui bahwa Arga berusaha menikah siri dengan Dira tanpa menyelesaikan proses cerai yang sah, Melanie langsung menghubungi pengacaranya dan mengajukan gugatan hukum yang sangat kuat. Arga tidak bisa sembarangan melakukan pernikahan tanpa mematuhi hukum, terutama ketika ia belum menyelesaikan segala urusan dengan Melanie. Sementara pengacara Melanie mulai menyiapkan dokumen resmi, Arga harus menghadapi kenyataan bahwa rumah dan segala harta yang mereka bangun selama ini adalah haknya sebagai istri yang sah. Melanie memastikan agar Arga tahu bahwa tak peduli seberapa besar ia berusaha menutupi, hukum akan tetap berpihak pada yang benar. Dengan langkah hukum yang cermat, Melanie akan membuat Arga terpojok, membuktikan bahwa pernikahan siri mereka adalah tindakan ilegal yang tak akan pernah terlepas begitu saja. Ini adalah bagian yang paling mengguncang. Melanie tahu bahwa dia harus membuat sebuah pernyataan yang tak akan bisa diabaikan. Di depan umum,
di depan mereka yang sudah terjebak dalam kebohongan. Melanie merencanakan untuk datang di acara yang telah mereka siapkan, pernikahan sederhana yang akan diadakan di rumah mereka, yang seharusnya hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Melanie tidak akan memberi ampun. Pada hari yang telah ditentukan, Melanie muncul tanpa pemberitahuan. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang sederhana, namun cukup untuk memberikan kesan kuat. Tidak ada wajah penuh air mata lagi, hanya kepercayaan diri yang terlihat jelas di setiap langkahnya. Melanie tahu, ini adalah waktunya untuk berbicara. Saat Arga dan Dira sedang sibuk mempersiapkan upacara, Melanie tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka. Semua orang terkejut, termasuk Arga dan Dira, yang belum tahu bahwa Melanie tahu segalanya. "Melanie, kenapa kamu?" Arga terhenti saat melihat sosoknya berdiri dengan tegas di ambang pintu. Melanie tersenyum tipis, namun ekspresinya begitu tegas dan penuh wibawa. "Kalian kira bisa terus-menerus menyembunyikan semuanya? Arga? Dira? Sekarang saatnya semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Dia berjalan maju dengan perlahan, melemparkan bukti percakapan dan foto di meja depan mereka. "Ini adalah bukti bahwa kalian berdua tidak lebih dari sepasang pengkhianat," kata Melanie, suaranya penuh kekuatan. "Kalian pikir menikah tanpa sah akan menyelesaikan semuanya? Tak ada yang bisa kalian sembunyikan lagi, Arga. Semuanya akan terbuka, dan kalian akan menghadapi akibatnya." Dira terkejut, matanya membelalak saat melihat foto-foto yang tergeletak di meja. "Melanie, ini bukan yang kamu pikirkan." Dira mencoba berbicara, suaranya serak. Melanie tidak memberi ruang untuk penjelasan. "Aku sudah cukup mendengar kebohongan kalian. Sudah cukup. Sekarang, perhatikan bagaimana semua ini akan meruntuhkan hidup kalian." Dia menatap Arga dengan tajam. "Aku sudah membuat keputusan untuk mengakhiri segalanya. Dan percayalah, aku akan menggunakan hak-hakku untuk menghancurkan dunia yang kalian bangun dari kebohongan." Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Melanie memberi mereka tatapan terakhir, dan kemudian ia berjalan keluar dengan penuh kebanggaan. Dia merasa bebas. Hari itu, suasana rumah Arga dan Dira terlihat sangat berbeda dari biasanya. Semua dekorasi sudah siap, bunga-bunga putih menghiasi ruangan, dan mereka berdua, yang masih tampak cemas namun berusaha tampil tenang, sibuk dengan persiapan akhir. Mereka yakin acara pernikahan siri yang mereka adakan akan berjalan lancar, tanpa gangguan. Namun, kehadiran seseorang yang tak terduga akan mengubah jalannya acara ini. Saat Melanie berjalan keluar dari rumah mereka, langsung menuju ke tempat parkir, Ustaz Ilham datang dengan pakaian rapi dan wajah penuh keyakinan. Ia datang sebagai sosok yang dianggap sangat dihormati oleh keluarga besar Arga dan Dira, berharap untuk memberi berkah pada acara tersebut. Tak ada yang mengira bahwa dia akan datang di tengah guncangan yang sedang terjadi. Melanie, yang sudah menyiapkan segalanya, memutuskan untuk menggunakan momen ini dengan cerdik. Dia memberi sinyal pada Ustaz Ilham dengan mata yang tajam, memandunya untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah, suasana agak tegang. Arga dan Dira berusaha menenangkan diri, meskipun ketegangan jelas tergambar di wajah mereka. Mereka sedang menyiapkan surat dan dokumen pernikahan siri yang sangat terburu-buru. Namun, ketika pintu dibuka, Ustaz Ilham masuk dengan langkah pasti, mengira ini adalah acara yang serius dan suci. "Assalamualaikum," sapa Ustaz Ilham dengan suara lembut namun tegas, menggantikan suasana canggung yang ada. "Saya datang untuk memberikan berkah pada pernikahan ini."
Dira dan Arga langsung menyambut dengan wajah penuh senyum, meskipun dalam hati mereka mulai cemas. Arga berusaha untuk tampil tenang, namun ekspresinya sedikit menunjukkan keraguan. "Waalaikumsalam, Ustaz," jawab Arga, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kami sangat berterima kasih, Ustaz, sudah datang." Namun, Ustaz Ilham, yang masih penuh keyakinan, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan percaya diri, dia mulai membuka kitabnya, menyiapkan doa-doa untuk mengawali acara yang dianggapnya sakral. Melanie, yang sudah berada di luar, mulai menatap dengan intensitas penuh, mempersiapkan langkah berikutnya. Tiba-tiba, Melanie muncul kembali dari luar dengan suara lantang. "Ustaz, sebentar dulu." Ustaz Ilham terhenti, dan semua mata tertuju padanya. Arga menatap Melanie dengan bingung, sementara Dira tampak terkejut, tidak tahu apa yang akan terjadi. Melanie, yang kini berdiri tegak di pintu dengan tatapan yang tak bisa dibaca, melangkah maju. "Maaf, Ustaz," suaranya penuh wibawa. "Mungkin Anda belum tahu, tapi acara ini bukanlah pernikahan yang sah menurut hukum. Ini semua hanya sebuah kebohongan yang sedang disembunyikan." Arga terkejut, wajahnya memerah. "Melanie, apa maksudmu? Jangan ganggu ini." Dira, yang sebelumnya tampak tenang, kini terlihat panik. "Melanie, kamu tidak bisa begitu saja datang dan merusak semuanya." Melanie tersenyum tipis, namun dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebencian. "Oh, saya tidak akan merusaknya, Dira. Saya hanya ingin memastikan bahwa setiap orang di sini tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dengan tegas, Melanie mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti percakapan dan foto-foto yang sudah ia persiapkan. "Ini adalah bukti bahwa kalian berdua sudah berbohong kepada banyak orang, bahkan mencoba menikah tanpa proses hukum yang sah. Jika kalian ingin menjalani hidup dengan cara seperti ini, kalian harus siap menghadapi semua konsekuensinya." Ustaz Ilham yang awalnya hanya terdiam dan memandang kebingungan, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. "Tunggu, maksud Anda, ini bukan pernikahan yang sah?" tanyanya, suaranya mulai menunjukkan ketidakpastian. Melanie mengangguk, menatap Arga dan Dira. "Tidak hanya itu, Ustaz. Ini adalah pengkhianatan besar. Arga adalah suami saya yang sah. Dan Dira, Anda..." Melanie menghentikan kalimatnya sejenak, menatap Dira dengan tatapan tajam. "Anda adalah bagian dari kebohongan ini." Ustaz Ilham tampak terpana, matanya bergeser dari satu wajah ke wajah lainnya. "Astagfirullah, kalau begitu, ini adalah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. Tidak bisa dibiarkan begitu saja." Arga dan Dira terperangah, wajah mereka memucat. Tidak hanya pernikahan mereka yang mulai runtuh, tetapi kini harga diri mereka juga hancur di depan seorang ustaz yang sangat dihormati. Melanie tidak memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan pembelaan. "Saya sudah mempersiapkan semua bukti, dan saya akan membawa ini ke pengadilan. Kalian tidak akan bisa lari dari tanggung jawab," katanya, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ustaz Ilham, yang sejak tadi terdiam dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya menatap Melanie. "Maafkan saya, tapi saya tidak tahu ada masalah sebesar ini di balik acara yang saya kira suci ini." Melanie menatapnya dengan penuh rasa hormat, meskipun hatinya penuh amarah. "Ustaz, Anda hanya datang untuk memberikan doa. Tapi sekarang,
Saya akan memastikan bahwa kebenaran ini diketahui oleh semua orang. Dengan satu gerakan, Melanie mengumpulkan bukti-bukti yang sudah dia siapkan dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Dia tahu, ini bukan hanya tentang membongkar kebohongan, tetapi tentang mengembalikan harga dirinya sebagai wanita yang tak akan pernah lagi dipermalukan. Saat akad nikah hendak dimulai, suasana di dalam rumah semakin tegang. Arga dan Dira sedang berdiri di depan Ustaz Ilham, tampak cemas meskipun mereka berusaha tersenyum. Dira sudah mengenakan gaun putih sederhana yang dirancang dengan begitu berhati-hati, berharap semuanya akan berjalan lancar. Arga, dengan ekspresi tegang, mencoba tetap berpikir positif. Mereka berdua sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan siri yang ilegal, yang mereka kira bisa mengakhiri masalah. Tetapi tanpa mereka tahu, Melanie sudah merencanakan momen yang akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras, dan semua mata beralih ke arah pintu. Melanie muncul dengan gaun mewah berwarna hitam elegan, seolah-olah dia bukan hanya datang untuk melihat, tetapi untuk mengambil alih. Gaun itu berkilauan dengan sedikit sentuhan dramatis, menonjolkan keanggunan yang menakutkan, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat semua orang merasa ngeri. Senjatanya bukan hanya gaun itu, tetapi senyum dingin yang terukir di wajahnya, menyiratkan bahwa dia tidak lagi menjadi korban dalam cerita ini. Melanie berjalan perlahan memasuki ruangan, matanya tajam menatap setiap orang yang ada di sana. Arga dan Dira langsung terdiam melihat kehadirannya, sementara Ustaz Ilham, yang belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi, hanya terdiam dengan ekspresi bingung. Melanie berhenti di depan mereka, menatap Dira dengan tajam. "Lanjutkan," katanya dengan suara yang sangat tenang, namun setiap kata yang keluar seperti pisau yang menusuk. "Nikah saja sekalian di rumahku, di ranjangku. Aku yang jadi saksinya." Semua terdiam. Arga tampak terkejut, tak tahu apa yang harus dikatakan, dan Dira menggigit bibirnya, terlihat sangat terpojok. Melanie mengangkat tangan, menunjuk ke sekitar. "Tapi setelah ini, rumah ini bukan rumah kalian lagi." Satu kalimat itu seakan mengguncang seluruh ruang. Ustaz Ilham, yang selama ini hanya menduga ini adalah pernikahan yang suci, terbelalak. "Melanie, apa maksudmu? Ini bukan waktunya bermain-main, ini urusan serius." Melanie menatapnya sejenak dengan senyum yang tetap terukir dingin di wajahnya. "Saya tidak bermain-main, Ustaz. Saya hanya menginginkan keadilan." Arga terdiam, wajahnya memucat. Dia tahu, ini bukan hanya masalah pernikahan siri lagi. Ini masalah yang lebih besar, yang melibatkan rumah yang dia anggap aman, hidup yang dia kira tak akan pernah terancam. Semua yang dia bangun selama ini, tampaknya kini akan jatuh di tangannya sendiri. "Dira," Melanie melanjutkan, suara semakin mengeras, "kamu mengira aku akan membiarkan semua ini terjadi begitu saja? Kamu dan Arga tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi." Dira tampak bingung dan panik. "Melanie, tolong. Jangan buat semuanya lebih rumit lagi. Aku hanya ingin..." "Diam." Melanie memotong dengan tajam. "Semua sudah terlalu rumit, Dira. Semua kebohongan yang kalian buat, sekarang saatnya untuk membayar." Melanie kemudian beralih kepada Arga, yang mulai kelihatan tak berdaya di hadapannya. "Kamu yang selama ini mengira bisa menindas aku, menyembunyikan semuanya, merusak hidup kita. Sekarang, apa yang kamu harapkan? Kamu ingin pernikahan tanpa sah?"
Aku akan pastikan kamu menanggung segala akibatnya. Arga mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Melanie, please, ini bukan yang kamu pikirkan. Terlambat, Melanie menyela. Kamu sudah terperangkap dalam kebohonganmu sendiri. Dan sekarang, aku yang akan menang. Suasana makin tegang. Semua yang ada di ruangan itu merasakan ketegangan yang memuncak. Ustaz Ilham berdiri dengan ekspresi terkejut, seolah tak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Tapi, kalau ini tidak sah, maka semua ini. Benar, Ustaz, Melanie memotong, semuanya tidak sah. Dan saya yang akan memastikan keadilan ditegakkan. Rumah ini sudah bukan lagi milik Arga dan Dira. Sesuai hukum, harta yang dimiliki bersama akan dibagi sesuai dengan hak. Dan saya akan pastikan kalian tahu siapa yang mengontrol segalanya. Melanie menatap mereka semua satu persatu, dan dengan satu gerakan anggun, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Arga dan Dira yang benar-benar terpojok. Mereka tahu, tidak ada jalan keluar sekarang. Semua yang mereka coba sembunyikan, semua pengkhianatan, sudah terungkap. Hari itu, suasana di rumah Arga dan Dira sudah terasa seperti kemenangan bagi mereka berdua. Mereka merasa telah berhasil menyusun segalanya dengan rapi, meskipun ada rasa cemas yang mulai merayapi. Mereka tahu bahwa Melanie tidak hadir dan sepertinya sudah menyerah. Tapi mereka tidak tahu bahwa Melanie sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar. Ustaz Ilham, yang masih terkejut dengan kejadian beberapa hari lalu, hadir kembali, kali ini untuk benar-benar menyelesaikan pernikahan mereka. Tanpa mengetahui apa yang sedang disiapkan Melanie, dia mengatur acara akad nikah dengan penuh keyakinan. Arga, Dira, mari kita mulai, kata Ustaz Ilham, suaranya penuh harapan, seolah-olah ini adalah akhir yang baik bagi mereka. Arga dan Dira saling berpandangan, senyum puas merekah di wajah mereka. Mereka mengira segala usaha dan rencana jahat mereka akhirnya membuahkan hasil. Dira merasa lega, seolah-olah ini adalah langkah terakhir menuju kemenangan. Arga juga merasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hatinya. Namun, saat akad dimulai, semuanya berubah. Ketika Ustaz Ilham mulai memimpin doa, pintu rumah terbuka dengan suara keras, dan semua mata beralih ke arah pintu. Melanie muncul lagi, kali ini dengan penampilan yang jauh lebih elegan dan tenang daripada sebelumnya. Gaunnya masih mewah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam sikapnya. Dia bukan lagi wanita yang terluka, dia adalah seorang wanita yang kuat dan penuh perhitungan. Melanie melangkah masuk ruang akad, dan dengan senyum dingin yang penuh keyakinan, dia berdiri di depan mereka semua. Suasana langsung terasa tegang. Arga dan Dira mengira mereka sudah menang. Tapi kini mereka hanya bisa terdiam melihatnya. Melanie menatap mereka berdua dengan penuh kebencian yang disamarkan dalam ketenangan. Silakan lanjutkan, katanya dengan suara yang tajam, namun tenang. Nikah saja sekalian di rumahku, di ranjangku, dan aku yang jadi saksinya. Arga dan Dira saling berpandangan, cemas namun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melanie, ini sudah terlalu jauh. Arga mencoba berbicara, tapi suaranya tersekat. Melanie tersenyum, namun ada sesuatu yang sangat dingin di senyum itu. Setelah ini, rumah ini bukan lagi rumah kalian. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Mereka masih mengira Melanie hanya berbicara dalam emosi. Tetapi saat itu,
Melanie mengeluarkan dokumen-dokumen hukum dari tasnya dan meletakkannya di meja. Tapi ini yang lebih penting, katanya sambil menunjukkan surat cerai dan dokumen hukum pengalihan aset. Semua terdiam. Dokumen cerai itu adalah surat yang sudah disiapkan Melanie sejak awal. Itu bukan hanya tentang perceraian, tetapi juga mengenai hak atas rumah dan aset mereka yang telah dia perjuangkan. Segala sesuatu yang selama ini menjadi milik bersama, kini akan dipindahkan sepenuhnya ke namanya. Dira, Melanie melanjutkan, kamu pikir pernikahan ini akan membuatmu aman? Semua yang kalian bangun bersama Arga sekarang akan berakhir di sini. Rumah ini, tanah ini, semuanya akan dibagi sesuai dengan hak saya. Dan kamu tidak akan mendapat apa-apa. Dira terkejut, bibirnya gemetar. Melanie, apa yang kamu lakukan? Ini tidak adil. Tidak adil. Melanie menatapnya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan selama ini jauh lebih tidak adil. Kalian berdua pikir bisa mendapatkan semuanya dengan cara yang licik. Tapi sekarang semuanya berubah. Arga tampak semakin panik. Wajahnya memucat. Melanie, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kita. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Melanie menatapnya dengan tegas. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, Arga. Tapi yang kamu lakukan adalah mengkhianatiku. Dan sekarang, ini saatnya bagi kamu untuk menghadapi akibat dari semua tindakanmu. Ustaz Ilham yang sudah mulai memahami situasi, menatap dokumen-dokumen itu dengan terkejut. Melanie, jika ini benar-benar sah, suaranya hampir tak terdengar. Melanie mengangguk. Ini sah, Ustaz. Saya tidak pernah berhenti memperjuangkan hak saya, meskipun Arga dan Dira mencoba merusak semuanya. Sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa pernikahan ini tidak hanya ilegal, tetapi juga membawa mereka ke dalam masalah besar. Dengan kepercayaan diri yang penuh, Melanie berbalik dan berjalan menuju pintu. Saya sudah cukup. Semua sudah saya siapkan. Kalian ingin menikah? Nikahlah, tapi jangan harap kalian akan menikmati hasilnya. Rumah ini, harta ini, sudah bukan milik kalian lagi. Dia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi sebelum akhirnya mengakhiri semuanya dengan kata-kata terakhir yang mengguncang. Ini bukan sekedar perceraian, Arga. Ini adalah penghancuran hidup kalian. Melanie meninggalkan ruangan, sementara Arga dan Dira tetap terdiam, terperangkap dalam kenyataan yang baru saja mereka sadari. Mereka sudah kalah. Kebohongan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam sekejap, dan kini mereka harus menghadapi akibatnya. Ustaz Ilham yang sebelumnya ingin memberikan berkah, kini hanya bisa terdiam, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setelah surat cerai sah, Melanie tidak hanya duduk diam. Dia mengatur segalanya dengan begitu rapi, begitu tak terduga, bahwa Arga dan Dira tidak pernah tahu apa yang akan menimpa mereka selanjutnya. Segala langkah Melanie kali ini tak hanya menunjukkan siapa yang mengendalikan situasi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang harga diri, hak, dan keadilan. Pada suatu pagi yang dingin, Arga dan Dira tiba di rumah, penuh dengan harapan palsu dan keyakinan bahwa mereka akan melanjutkan hidup baru mereka sebagai pasangan yang sah, meskipun tanpa formalitas yang lengkap dan tanpa rasa bersalah. Mereka mengira mereka telah menang. Mereka mengira rumah itu masih akan menjadi milik mereka, dan hidup baru mereka akan penuh kebebasan. Namun, begitu mereka menginjakan kaki di rumah, semuanya terasa aneh. Pintu utama terkunci rapat, tidak ada lagi suara kehidupan di dalamnya. Arga mencoba membuka pintu,
hanya untuk menemukan kunci baru terpasang, kunci yang sudah diganti. Dira mulai merasa cemas. "Arga, ini aneh. Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya sedikit panik. Arga mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketika mereka berdua akhirnya memaksa pintu terbuka, mereka terkejut melihat semua barang yang bukan milik Arga sudah dikeluarkan dari rumah. Semua barang pribadi Melanie, perabotan yang sudah disiapkan, bahkan kenang-kenangan. Rumah itu tampak kosong dan dingin, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang mereka kenal. Melanie, yang sebelumnya sudah menyiapkan segalanya dengan penuh perhitungan, muncul di ambang pintu, mengenakan setelan hitam yang elegan, senyum yang sama sekali tak menunjukkan emosi, tapi penuh dengan kemenangan. "Kalian pikir kalian bisa memiliki semua ini begitu saja?" Melanie bertanya, suaranya tenang tapi penuh dengan kekuatan. "Selamat menikmati pernikahan baru kalian, tanpa listrik, tanpa mobil, tanpa rumah." Arga dan Dira terpaku, tidak bisa berkata-kata. Melanie melangkah maju, membawa selembar dokumen hukum yang terakhir, dan dengan penuh kewibawaan, dia menyerahkan itu kepada mereka. "Dokumen ini sudah disahkan. Surat cerai kalian sudah final," kata Melanie dengan tenang. "Rumah ini sudah resmi bukan lagi milik kalian. Semua barang yang bukan milik kalian sudah saya keluarkan. Mobil sudah saya tarik. Dan listrik akan diputus dalam beberapa jam ke depan." Dira langsung memerah, dan tangannya mulai gemetar. "Melanie, kamu tidak bisa melakukan ini." Melanie hanya mengangkat bahu, senyum yang tidak pernah menghapus kesan dingin di wajahnya. "Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang menginginkan kebebasan. Dan kebebasan yang kalian inginkan, sekarang sudah datang. Tanpa semua kemewahan yang dulu kalian nikmati. Kalian akan benar-benar merasakannya sekarang. Hidup dengan pilihan kalian sendiri, tanpa bantuan saya lagi." Arga, yang biasanya mengendalikan segalanya, kini benar-benar terpojok. "Melanie, ini gila. Rumah ini..." Melanie memotongnya, suara penuh ketegasan. "Rumah ini bukan lagi milikmu, Arga. Itu sudah diatur sesuai hukum. Jadi, selamat menikmati kebebasan kalian. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa listrik, tapi penuh dengan kebebasan yang kalian inginkan, kan?" Dengan satu langkah tegas, Melanie berbalik dan menuju pintu keluar. Sebelum dia keluar sepenuhnya, dia menoleh sekali lagi. "Oh, dan jangan khawatir. Saya pastikan kalian juga tidak akan mendapat apa-apa dari aset lainnya. Semuanya sudah dipindahkan sesuai dengan hak saya." Arga dan Dira terdiam, terperangkap dalam kenyataan pahit. Mereka yang tadinya merasa menang, kini benar-benar berada di bawah kendali Melanie, yang telah memperlihatkan bahwa dia bukan hanya sekadar wanita yang terluka, dia adalah wanita yang kuat, penuh perhitungan, dan tahu persis apa yang dia lakukan. Melanie berjalan keluar, dan pintu rumah itu ditutup dengan keras. Keputusan sudah diambil, dan permainan telah berakhir. Pagi itu, saat Arga dan Dira mengemasi barang-barang mereka merasa cemas dan terkejut. Mereka mengira, setelah mereka menikah, meskipun secara tidak sah, mereka akan tetap bisa menikmati hidup nyaman dan mewah. Namun, semuanya berubah begitu Melanie secara resmi mengusir mereka dari rumah itu. Rumah mewah yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka, sekarang bukan lagi tempat mereka tinggal. Dira, yang awalnya merasa lega karena akhirnya bisa bersama Arga, mulai merasakan ketakutan yang mendalam.
Di rumah peta kecil yang mereka sewa, keadaan mulai terasa sangat sempit dan berat. Mereka tak lagi menikmati kehidupan mewah yang mereka kira akan mereka dapatkan setelah menikah. Sebaliknya, mereka kini harus berhadapan dengan tumpukan utang dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain satu sama lain. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Dira duduk termenung di atas kasur tipis di rumah petak mereka. Ruangan sempit itu penuh dengan bau lembab, jauh dari kenyamanan yang pernah mereka nikmati. Arga sedang merokok di luar, wajahnya tampak lelah dan cemas. Dira merasa kesepian dan cemas, meskipun dia berada di dekat Arga. "Arga," kata Dira dengan suara pelan, "apa yang kita lakukan sekarang? Kita sudah kehilangan semuanya." Arga yang sebelumnya terdiam, akhirnya mendekat dan duduk di samping Dira. Dia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah secara drastis. "Kita cuma perlu sedikit waktu, Dira. Mungkin kita bisa mulai lagi, mencari peluang baru. Semua akan baik-baik saja." Dira menggelengkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau tidak punya apa-apa, Arga. Rumah, mobil, semua yang kita nikmati, itu semua milik Melanie. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan." Arga terdiam. Perasaan cemas dan kesal mulai menggerogoti dirinya. Dira benar. Semua yang dia banggakan, semua yang dia kira bisa membuatnya bebas, telah hilang. Dira benar-benar tak tahu apa yang dia hadapi, bahwa Arga selama ini hanya mengandalkan Melanie untuk hidup nyaman. "Melanie, dia benar-benar menghancurkan hidup kita." Arga menggeram, wajahnya memucat dengan kemarahan dan frustrasi. "Dan kita hanya bisa tinggal di sini, di rumah peta ini?" Dira menatapnya dengan penuh kesedihan, air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku menyesal, Arga. Aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak percaya padamu. Kita sudah hancur, dan aku tidak tahu apakah kita bisa kembali lagi." Hidup mereka kini dipenuhi dengan pertengkaran dan utang. Setiap hari terasa seperti berjuang untuk bertahan hidup, berusaha menutupi kekurangan dan menghadapinya bersama-sama, meskipun ketegangan dan kemarahan selalu mengisi udara mereka. Malam demi malam, rumah peta itu menjadi tempat pertengkaran yang semakin keras. Dira mulai meragukan segalanya. "Kenapa kita masih bersama, Arga? Kita tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada masa depan yang bisa kita bangun di sini." Arga berteriak, suaranya penuh dengan frustrasi. "Kamu pikir aku tidak tahu itu, Dira? Tapi kita tidak punya pilihan. Ini adalah hidup kita sekarang, dan kita harus bertahan." Dira terdiam, tetapi rasa kecewa dan penyesalan mendalam mulai merasuki hatinya. "Aku ingin kita kembali lagi. Tapi itu sudah tidak mungkin. Semuanya sudah hancur." Sementara itu, Melanie melanjutkan hidupnya dengan penuh ketenangan dan kemajuan. Dia kembali fokus pada karirnya, menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa beban dan tanpa perasaan buruk. Dia tahu bahwa keputusannya telah membebaskannya, dan dia tidak merasa bersalah. Semua yang dilakukan Melanie bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan hak dan menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari segala pengkhianatan. Arga dan Dira, di sisi lain, berjuang untuk bertahan hidup. Namun mereka tak tahu bahwa kebebasan yang mereka impikan ternyata hanyalah sebuah ilusi. Di tengah segala kekurangan dan beban utang, mereka mulai merasakan kenyataan pahit. Hidup mereka kini benar-benar bergantung pada satu sama lain. Tetapi tidak ada lagi kebahagiaan,
hanya ketegangan dan penyesalan yang terus menghantui mereka setiap hari. Dira, yang selama ini merasa lebih bebas setelah menikah dengan Arga, akhirnya sadar bahwa hubungan mereka bukanlah kebahagiaan yang dia impikan. Tanpa peringatan, Dira kabur dari rumah petak mereka, membawa serta uang sisa tabungan Arga yang mereka kumpulkan selama ini. Dia merasa lega meninggalkan Arga yang kini hanya menjadi beban, merasa bahwa dia lebih baik mencari kebahagiaan di luar hubungan ini, meskipun langkah itu penuh dengan penyesalan. Arga yang ditinggalkan sendirian, hanya bisa melihat punggung Dira yang semakin menjauh. Kehidupan yang dulu nyaman dan penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk. Dengan semua yang hilang, Arga terperosok lebih dalam depresinya. Kehilangan Dira dan hancurnya kehidupan yang dia bangun membuatnya semakin terpuruk. Setiap hari, Arga bisa ditemukan duduk di pinggir jalan, dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian kusam, dan seringkali terlihat melayani pelanggan yang datang untuk memperbaiki ponsel mereka. Dia menjadi tukang servis HP keliling, pekerjaan yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Dia merasa tak lagi punya tempat di dunia ini, seperti pria yang terlupakan, tak bisa lagi menikmati kehidupan mewah yang dulu dia banggakan. Sementara itu, Melanie melangkah dengan pasti menuju kesuksesan. Dengan ketenangan dan kepercayaan diri, Melanie memulai usaha sendiri, terjun ke dunia properti yang ternyata sangat cocok dengan kemampuannya. Keahlian dan keteguhannya membuatnya meraih kesuksesan besar. Ia dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses, dan namanya mulai mencuat di dunia bisnis. Tidak lama kemudian, Melanie tampil di majalah bisnis ternama, menunjukkan bagaimana seorang wanita bisa mengubah hidupnya dan meraih impian tanpa bergantung pada siapapun. Suatu hari, di sebuah seminar bisnis yang diadakan oleh Melanie, yang penuh dengan pengusaha sukses dan orang-orang berpengaruh, Arga datang dengan wajah yang tak dikenali. Dia berdiri di belakang ruangan, mengenakan pakaian sederhana dan tampak seperti bayangan dari pria yang pernah memiliki segalanya. Tatapannya tertunduk, tak berani menatap langsung ke depan. Dia sudah kehilangan segala sesuatu, bahkan rasa harga diri yang dulu ia banggakan. Melanie yang berdiri di depan podium, memberikan seminar tentang perjalanan hidupnya, tidak memandang ke arah Arga. Dia tahu siapa yang ada di belakang, namun dia tidak peduli lagi. Melanie sudah berada di tempat yang jauh lebih tinggi, dengan keyakinan yang kuat. Akhirnya, Melanie berbicara dengan tenang, namun kata-katanya penuh makna, sebuah pernyataan yang membuat Arga tak bisa menghindar dari kenyataan. "Terima kasih sudah melepaskan aku," kata Melanie dengan suara yang jelas dan penuh ketegasan, meskipun wajahnya tetap tenang. "Sekarang aku bisa berdiri di sini, tanpa beban." Arga tertunduk semakin dalam, wajahnya dipenuhi penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Karma sudah datang, dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Saat Melanie berbicara, ia tidak hanya berbicara tentang kesuksesannya, tapi juga tentang perjuangan yang telah ia lalui untuk bangkit dari rasa sakit yang dulu diberikan Arga kepadanya. Kehidupan Arga yang dulu penuh dengan kebohongan, kini hancur berantakan. Sementara Melanie, dengan kekuatan dan keberaniannya, telah membuktikan bahwa dia lebih dari cukup, lebih dari yang Arga pernah bayangkan. Kini, Melanie benar-benar bebas, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa ada lagi orang yang menghalangi jalannya. Karma memang datang tak terduga, dan bagi Arga, itu datang dengan cara yang paling pahit. Namun bagi Melanie, keberhasilan dan kedamaian yang dia raih adalah bukti bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada wanita yang bangkit dari penderitaan. Kisah ini adalah tentang kekuatan,
kebijaksanaan, dan pembalasan yang dilakukan dengan cara yang penuh martabat. Melanie, seorang istri yang menghabiskan waktunya untuk membangun rumah tangga bersama suaminya, Arga, tidak pernah mengira bahwa pengorbanan dan kesetiaannya akan dibalas dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan. Arga, suaminya, membawa Dira, mantan teman Melanie yang selama ini ternyata menyimpan niat buruk untuk merusak rumah tangga mereka. Tanpa rasa bersalah, mereka merencanakan pernikahan diam-diam di rumah Melanie sendiri, sebuah pengkhianatan yang paling tidak terbayangkan. Namun, Melanie bukanlah wanita yang akan mudah menyerah. Walaupun hatinya hancur, ia memilih untuk menanggapi pengkhianatan itu dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Alih-alih meratap atau mengejar cinta yang sudah tak lagi dihargai, ia memilih untuk menghadapi pernikahan haram itu dengan cara yang sangat berbeda. Menyaksikan dengan tenang dan membiarkan mereka melanjutkan perayaan mereka. Tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan balas dendam yang penuh martabat. Dengan gerakan hukum yang cermat dan penuh perhitungan, Melanie merampas semua hak dan fasilitas yang selama ini Arga nikmati, rumah mewah, kendaraan, hingga segala kemewahan hidup yang pernah mereka banggakan. Dalam sekejap, kehidupan mereka yang sebelumnya penuh dengan kenyamanan berubah menjadi penderitaan. Arga dan Dira yang merasa tak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Segala sesuatu yang mereka anggap milik mereka, kini bukan lagi hak mereka. Karma pun datang dengan cara yang tak terduga. Dira, yang selama ini mengira bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dengan Arga, akhirnya sadar bahwa apa yang ia kejar bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah kebohongan besar. Tanpa perasaan bersalah, Dira melarikan diri, membawa uang yang masih tersisa dari Arga dan meninggalkannya begitu saja. Meninggalkan pria yang ternyata tak punya apa-apa lagi. Arga, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan segala kekayaannya, kini merasakan dampak langsung dari keputusannya sendiri. Dia terpuruk, hidup dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Hidup yang dulu penuh dengan kebohongan dan kemewahan kini berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Arga menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Dia menghabiskan hari-harinya sebagai tukang servis HP keliling, sebuah pekerjaan yang jauh dari kenyamanan yang dulu ia nikmati. Sementara itu, Melanie melangkah maju dengan kepala tegak, membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar wanita yang terluka. Dengan ketenangan, kecerdasan, dan keberanian, Melanie memulai usahanya sendiri di dunia properti, suatu industri yang ternyata sangat cocok dengan kemampuannya. Keberhasilannya bukan hanya karena keterampilannya, tetapi juga karena dia tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang tak lagi memberi kebaikan dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Melanie dikenal sebagai pengusaha sukses. Namanya mulai mencuat di dunia bisnis, dan dia tampil di majalah bisnis ternama sebagai bukti nyata bahwa seorang wanita yang pernah hancur karena pengkhianatan, kini bisa berdiri tegak lebih tinggi dari sebelumnya. Melanie menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi wanita-wanita yang pernah merasa terpuruk, yang merasa bahwa hidup mereka tak punya harapan lagi. Dia mengajarkan kepada dunia bahwa hidup bisa berubah, dan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Di akhir cerita, Arga datang ke seminar Melanie, berdiri di belakang kerumunan, tak mampu menatap wajah Melanie yang kini tampak lebih cemerlang daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah momen di mana segala sesuatunya telah berubah. Perjalanan hidup Melanie telah membawa dia ke puncak, sementara Arga hanya bisa berdiri di bayang-bayang kesalahannya sendiri. Melanie, dengan tenang dan anggun, berbicara kepada hadirin,
dan tanpa memandang ke belakang, dia berkata, "Terima kasih sudah melepaskan aku. Sekarang aku bisa berdiri di sini tanpa beban."